Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 AB Pura merupakan salah satu unit pelaksana teknis di jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua, memiliki tugas dan fungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana khusus korupsi dan kriminal umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lapas AB Pura terus berusaha menata dan membina dalam rangka program pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan Lapas AB Pura sebagai individu, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan, serta menjadikan manusia Indonesia yang mandiri. Pada saat ini, pegawai di lingkungan Lapas AB Pura berjumlah 96 orang yang terdiri dari 13 pejabat struktural, yaitu 5 orang kasih dan 8 orang kasubsi, 4 orang pejabat fungsional tertentu, yaitu 1 orang dokter dan 3 orang tenaga perawat, 31 orang staf, serta 48 orang petugas penjagaan. Dengan semangat gotong royong dan semangat kami pasti tidak ada kata lelah untuk senantiasa melaksanakan pembinaan kepada warga binaan dengan tulus ikhlas dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan moto berkelas, bersih, komunikatif, edukasi, jelas, ikhlas. Saya selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A AB Pura dan seluruh jajaran akan senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kami senantiasa akan melakukan perubahan, terutama perubahan budaya kerja, guna mewujudkan pelayanan publik yang prima dan bertata nilai pasti dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A AB Pura. Untuk menuju wilayah bebas dari korupsi diperlukan 6 area perubahan yang tertuang dalam komponen pengungkit yang meliputi 1. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja pada satuan kerja yang dibangun. Target yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya komitmen seluruh jajaran baik itu pimpinan maupun anggota satuan kerja, serta terjadinya pola pikir dan budaya kerja guna menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Indikator yang perlu dilakukan yaitu 1. Penyusunan tim kerja, 2. Penyusunan rencana pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, 3. Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, 4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja, 2. Penataan tata laksana. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, serta terukur. Target yang ingin dicapai dalam program penataan tata laksana ini adalah meningkatkan penggunaan teknologi informasi guna efisiensi dan efektivitas serta meningkatnya kinerja di zona integritas menuju WBK dan WBBM. Indikator yang perlu dilakukan adalah 1. Prosedur operasional tetap atau SOP, 2. E-Office, 3. Keterbukaan informasi publik, 3. Penataan sistem manajemen SDM. Penataan sistem manajemen SDM bertujuan
untuk meningkatkan profesionalisme SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zona integritas menuju WBK dan WBBM. Target yang ingin dicapai dalam program ini adalah meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM, disiplin SDM, efektivitas manajemen SDM, dan meningkatnya profesionalisme SDM. 4. Penguatan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Target yang ingin dicapai dalam program ini adalah meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan SDM. Indikator yang perlu dilakukan yaitu 1. Keterlibatan pimpinan. 2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja. 5. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai dalam program ini adalah 1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara. 2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara. 3. Mempertahankan predikat WTP dari PPK atas opini laporan keuangan. 4. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang. Adapun indikator yang perlu dilakukan adalah 1. Pengendalian gratifikasi. 2. Penerapan sistem pengawasan internal pemerintah. 3. Pengaduan masyarakat. 4. Whistleblowing system. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai dalam program ini adalah 1. Meningkatnya kualitas layanan publik. 2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional. 3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanannya sangat bagus dan sangat memuaskan. Kita sebagai pengunjung datang ke sini untuk mengunjungi keluarga kita di dalam, kita masuk, kita harus daftar, kita mengikuti prosedur yang ada di sini, kita daftar dan kita antri seperti biasa. Data antriannya rapi, kita masuk, selesai daftar, kita menomor antriannya, kita masuk ke ruangan yang di tengah sini. Kalau menurut saya tidak ada. Pelayanan di sini memang sangat memuaskan. Kami sebagai keluarga yang mengunjungi keluarga kami di dalam, kami sangat puas dengan pelayanan yang ada di Lapas Abe Pura ini. Kami warga binaan, kami dilayani dengan baik. Kalau masalah makan minum sudah pas. Kalau kami sakit, kami disediakan polik. Kalau terlalu serius dalam sakit itu, kami dirujukan ke rumah sakit. Dan buat aktivitas ibadah, kerohanian, di sini juga dilayani dengan baik. Aktivitas kami sehari-hari di dalam juga, dan buat bapak-bapak petugas juga, mereka melayani kami dengan baik. Buat pengurusan, buat remisi, kami tidak dipersulit. Buat remisi, kami diberi sesuai dengan hak kami. Tidak ada pengungutan biaya apapun dari petugas yang meminta kepada warga binaan. Buat self service yang sudah disediakan untuk petugas, untuk mempermudah kami, untuk kami mengetahui tanggal kapan 2/3 kami jatuh, dan tidak perlu kami tanya-tanya kepada petugas. Kami berterima kasih kepada petugas Lapas Abe Pura
Dan kami berdoa, semoga Lapas AB Pura meraih predikat BPK. Demikian langkah strategis dari pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas 2A AB Pura. Walau di ujung timur Indonesia, tetapi kami tetap optimis dan kami berkomitmen bahwa Lapas AB Pura bisa. Untuk itu kami mohon dukungan doa dari seluruh komponen masyarakat maupun dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM di tanah Papua khususnya, agar Lapas AB Pura masuk menjadi salah satu unit pelaksana teknis yang ada dalam wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Sesuai dengan moto kami, Lapas AB Pura berkelas, bersih, komunikatif, edukatif, jelas, dan ikhlas. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana pulauku yang kupuja selalu tanah